Bagaimana kalian untuk menangani tentang tanaman cabai yang sudah terserang layu fusarium? Ya, kita harus belajar bersama-sama dengan telaten atau dengan bagaimana kita harus bisa agar tanaman cabai itu tidak terserang layu. Simak video ini sampai selesai ya, mungkin hanya 5 menit atau 6 menit ya teman-teman ya. Tanaman cabai itu kok bisa layu secara tiba-tiba itu pada umur berapa ya? Kalau tanaman cabai itu di waktu-waktu fase vegetatif itu kok jarang-jarang terkena layu ya. Ada sebagian layu tapi tidak layu fusarium. Layu karena di masa waktu penanaman itu akarnya putus atau ketekuk istilahnya. Ketekuk itu bagaimana toh Mbah ya, atau kurang penekanan dalam penanaman ya teman-teman ya. Untuk di layu fusarium ini menyerangnya di umur pas waktu tanaman cabai itu berbuah lebat. Kenapa demikian ya? Kita harus belajar bersama-sama bagaimana cara untuk pengamatan tanaman cabai itu kok bisa layu di waktu umur yang seperti itu, seperti yang sudah berbuah banyak. Itu bagaimana penanganannya ya. Untuk layu fusarium itu kebanyakan di usia sekitar 50 ke atas. Kenapa demikian? Karena di waktu permulaan itu bibit jamurnya fusarium itu belum nampak, tapi sudah berada di lokasi karena lokasi Anda atau lahan Anda itu sudah endemik dengan yang namanya layu fusarium itu, karena spora-spora atau jamurnya itu tidak kelihatan di mata kita. Kalau pasti kelihatan, pasti jenengan semua atau kalian semua akan memusnahkan jamur-jamur itu ya. Karena bisa merugikan Anda sebagai petani tanaman cabai. Kenapa kok menyerangnya itu di umur sekian? Karena pertumbuhannya itu berbarengan dengan pertumbuhan tanaman cabai Anda teman-teman ya. Kenapa dan apa penyebabnya? Penyebabnya itu kelembapan tanah itu terlalu tinggi. Karena jamur yang berada di dalam bedengan itu, kalau kelembapannya tidak terjaga, kalau terlalu tinggi, dipastikan itu akan terjadi percepatan perkembangbiakan dari jamur fusarium itu yang bisa menyerang pada tanaman cabai ya teman-teman ya. Ingat, harus hati-hati dengan layu fusarium ini karena bisa merugikan kalian semua. Oke ya. Untuk cara penanggulangannya itu sangat gampang sekali. Dari awal itu Anda harus memberikan trichoderma ya. Apapun itu yang penting bisa untuk membentengi akar ya. Akar itu sangat perlu dibentengi agar tidak terkena layu fusarium. Memakai anfus juga bisa, memakai nordok juga bisa. Yang penting itu untuk membentengi. Jangan diremehkan ya, walaupun tanaman cabai itu umur 30, berikanlah setiap 10 hari atau 15 hari sekali itu kasih trichoderma ya, atau anfus itu juga bisa. Lakukan interval 15 hari ya, itu tidak apa-apa. Setelah pada umur 50 ya, amati lagi. Kalau siang itu pasti kelihatan, tapi kalau pagi tidak akan kelihatan bagaimana yang layu dan bagaimana yang tidak layu. Tapi kalau siang yang layu itu dipastikan akan kelihatan. Sekitar jam 9 ke atas sudah mulai layu. Itu amati ya. Pokoknya yang sudah terserang layu itu jangan sampai digoyang-goyang. Pohonnya jangan sampai digoyang-goyang. Jangan dipegang. Amati saja yang dari pangkal bawah di permukaan tanah, di lubang tanam itu ya. Dan tandai ya,
tandai menggunakan tali merah atau tali kuning itu di ajirnya. Nanti untuk mengeksekusi pengocoran menggunakan obat fungisida maupun hidrogen peroksida itu sangat gampang, langsung untuk menuju sasarannya. Itu yang bisa saya lakukan teman-teman ya. Untuk menggunakan ini saya selalu menggunakan hidrogen peroksida yang itu pemutih baju itu saya gunakan ya. Tapi saya yakin ya teman-teman, untuk menggunakan itu saya sangat-sangat yakin. Tapi syaratnya itu jangan sampai pohon yang sudah terkena itu jenengan cabut ya. Jangan jenengan sampai cabut berul ya. Nanti sporanya dari jamur itu pasti akan menyebar ya. Pokoknya jangan sampai jenengan cabut. Saya ulangi lagi, jangan sampai dicabut ya. Dan pesan saya, jangan diambil buahnya, biarkan saja. Pokoknya biarkan saja. Kalau jenengan eman-eman buahnya banyak jenengan ambil, itu jenengan akan rugi sendiri. Pokoknya langsung kalau bisa ya kerudungi menggunakan tas kresek yang berwarna merah maupun kuning itu bisa, dan hitam itu sangat bisa untuk mengerudungi. Mengerudungi itu bahasa Indonesia apa? Mengerudungi teman-teman ya. Pokoknya pesan saya, jika tanaman Anda menemukan yang layu fusarium itu, jangan dicabut, biarkan saja buahnya, tutup menggunakan plastik seluruh pohon itu, dan kocor menggunakan yang kamu yakini. Itu pesan Bagan Lombok. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sukses bagi para petani, dan petani yang bagus, yang bijak selalu diamati ya. Dari awal sampai akhir itu harus diamati. Oke.